3. Action! Halo para penonton yang dermawan. Bang Botak berharap kalian semua selalu sehat dan bahagia. Bang Botak yakin, para penonton di sini, orang-orangnya ramah tamah, baik hati, dan tidak sombong. Dan jangan lupa pemirsa, untuk menekan tombol subscribe, supaya pemirsa bisa mendapatkan pemberitahuan film-film terbaik dari kami. Karena kami tidak ingin mengecewakan para pemirsa dimanapun kalian berada. Semoga film yang kami tawarkan bisa mengobati lelah penat kalian setelah seharian beraktivitas. Bang Botak lebih menyarankan kepada kalian semua, setelah melihat semua alur film di channel ini, kalian bisa menontonnya langsung di streaming online, supaya kalian bisa mendapatkan kepuasan yang hakiki. Langsung saja kita ke alur singkat film ini. Pada suatu hari di saat cuaca panas, satu keluarga yang sedang menikmati bubur ayam, tiba-tiba dihabisi oleh mafia koboi yang sangat kejam. Satu persatu mereka dihabisi. Tapi sayang pemirsa, si Om Mafia salah sasaran. Sebenarnya keluarga ini sasarannya pemirsa. Oke pemirsa, ini adalah keluarga Giovanni yang sudah mengkhianati sang bos mafia. Si bos mafia menghargai kepala mereka $20 juta bagi yang berhasil menghabisi keluarga ini. Tapi keluarga Giovanni sangat pandai dalam hal menyakiti orang. Semuanya psikopat cerdas yang tidak takut apapun. Ini adalah tempat tinggal baru keluarga Giovanni. Maklumlah pemirsa, selama 10 tahun keluarga ini terus-menerus dikejar para pembunuh. Hari ini adalah hari pertama Warren dan Belm masuk sekolah. Si Warren yang sedang santai sambil melihat pertandingan bola basket, tiba-tiba didekati oleh anak-anak berandalan. Si Warren ini gayanya emang tengil pemirsa. Dan akhirnya dia dipukuli oleh geng berandalan sampai bonyok. Di sisi lain pemirsa, Om Giovanni mempunyai hobi baru, yaitu menulis. Dia sedang mencoba menulis riwayat hidupnya selama menjadi mafia. Sementara di tempat lain pemirsa, Maggie yang sedang mencari selai kacang, malah dijelek-jelekin oleh pemilik minimarket tersebut. Maggie yang tidak terima dijelekin oleh mereka. Dia langsung mengambil gas dan bensin dan membakar minimarket tersebut. Lalu di sisi lain pemirsa, bubaran sekolah. Si cantik Belle pulang sendiri, dan di perjalanan pulang dia digodain sama teman sekelasnya. Meski awalnya, sama dia diabaikan. Tapi karena di sana tak ada angkutan umum yang menuju ke rumahnya, akhirnya dia numpang pulang sama berandalan yang menggodanya. Si berandalan tersebut bukannya mengantar pulang, malah membawa Belle ke danau. Sesampainya di danau, salah satu anggota berandalan tersebut melakukan hal yang tidak sopan kepada Belle. Tanpa basa-basi, si cantik Belle mengambil raket dan memukulnya sampai puas. Belle yang sudah puas memukuli si berandalan tersebut, dia langsung membawa pergi mobil mereka untuk dibawa pulang. Sementara di tempat lain di dalam penjara, si bos mafia mendapatkan paket sebuah jari manusia yang dikirim oleh si mafia koboi. Lagi dan lagi mereka gagal membunuh keluarga Giovanni. Setelah jari tersebut diperiksa, ternyata itu bukan jari Giovanni pemirsa. Hari pun berganti. Waktunya mereka bersekolah. Di saat makan siang Belle bercerita kepada adiknya, jika kotak pensilnya dicuri,
Dan si pencuri pun mendapatkan bogem dari si cantik Belle. Sementara di rumah, si tukang servis ledeng yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Si tukang servis ini udah datang telat, banyak gaya, terus dia juga mau menipu si Giovanni. Bukannya membetulkan keran yang rusak. Si tukang servis malah minta uang duluan, dan akhirnya nasib si tukang servis ini harus berakhir di rumah sakit. Sementara di sisi lain pemirsa, di saat pulang sekolah, si Warren akhirnya berhasil balas dendam kepada si berandal yang pernah menghajarnya sampai bonyok. Sementara di rumah sakit, nasib tragis dialami si tukang servis, 12 tulang di kakinya patah karena dipukuli oleh Giovanni. Om Giovanni lalu menemui wali kota untuk membicarakan air kerannya yang keruh. Karena tidak puas dengan jawaban dari Pak Wali Kota, akhirnya Giovanni mencari jawaban dan pergi ke tempat turbin, dan ternyata airnya memang keruh. Beruntung di sana ada seseorang yang memberitahu Giovanni bahwa air keruh disebabkan oleh pabrik pupuk. Tanpa menunggu lama Giovanni langsung menemui bos pabrik pupuk. Setelah Giovanni menjelaskan kepada si bos pabrik, bukannya mendapatkan jawaban yang baik, tapi malah sebaliknya. Giovanni pun marah dan menyiksa si bos pabrik pupuk. Giovanni menggusur si bos dengan tali di tengah jalan. Dan pada akhirnya si bos pun menyerah dan menjelaskan kepada Giovanni bagaimana caranya si air bisa kembali jernih. Tanpa berpikir panjang, Om Giovanni mendatangi turbin dan meledakannya. Di sebuah gereja, Maggie sedang berdoa dengan serius, lalu dia bertemu dengan pastor. Lalu sang pastor memaksa dia untuk melakukan pengakuan dosa. Dengan terpaksa Maggie bercerita tentang kehidupannya yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, Maggie kembali lagi ke gereja tersebut. Dan yang terjadi, Maggie diusir dari gereja tersebut. Yang lebih parah lagi, sang pastor mengatakan ke Maggie, jika keluarga Maggie adalah perwujudan dari sang iblis. Sementara di sisi lain, seorang guru meminta hasil pekerjaan rumah kepada Warren. Warren yang belum sempat mengerjakannya. Dalam 5 menit dia mengerjakannya. Tanpa Warren sadari, dia menulis sebuah kuis yang kata-katanya berasal dari sang bos mafia. Dan kuis itu dicetak di sebuah koran. Entah bagaimana ceritanya dan bagaimana perjalanannya, koran itu sampai kepada si bos mafia. Saat sedang bersantai dan berbincang, lalu si bos mafia iseng ingin membaca koran yang berbahasa Prancis. Dia pun terkejut dengan tulisan sebuah kuis di koran tersebut, karena dia tahu itu kata-kata yang pernah dia ucapkan. Orang kepercayaan si bos mafia pun datang, lalu si bos menjelaskan, jika Giovanni ada di sebuah kota di Prancis. Sementara di sisi lain, Warren yang melakukan banyak kasus di sekolah akhirnya dipanggil dan disidang oleh guru Becky. Sampai di rumah, Warren memutuskan untuk pergi dari rumah karena tak ingin membuat malu keluarganya dengan ulahnya di sekolah. Dia tidak ingin keluarganya tahu kalau Warren dikeluarkan dari sekolah. Sesampainya di stasiun kereta, alangkah terkejutnya Warren saat itu, karena melihat para mafia pemburu keluarganya sudah ada di kota ini. Jumlah mereka hampir 10 orang, dan mereka semua pembunuh terlatih. Dan Warren melihat mereka seperti melihat hantu, karena di saat masih kecil dia tahu karakter orang-orang ini. Tapi pemirsa, Giovanni lah yang paling mengerikan dari semua pembunuh kejam ini.
Di saat para mafia tancap gas, Warren seketika itu langsung menelpon ke rumah, namun apa daya. Di rumah gak ada siapa-siapa. Dan Warren langsung bergegas pulang. Di sisi lain, para mafia langsung menjalankan aksinya. Para mafia ini tidak tahu alamat lengkap keluarga Giovanni atau keluarga Black. Dan Bale yang berniat bunuh diri. Akhirnya mengurungkan niatnya. Dari atas gedung dia melihat para mafia sudah berada di kota ini. Dia tahu mereka akan mengincar keluarganya. Untuk mencari tahu alamat lengkap Giovanni, para mafia akhirnya datang ke kantor polisi dan membunuh semua polisi. Cuma gara-gara mencari alamat rumah Giovanni, polisi yang tak berdosa akhirnya mati mengenaskan. Setelah mendapatkan alamat rumah Giovanni, para mafia mulai mengatur strategis supaya misi mereka tidak gagal. Di saat Maggie keluar dari tempat agen, Maggie kaget karena melihat para mafia sudah keluyuran di dekat rumahnya. Akhirnya Maggie kembali ke rumah agen FBI karena dia tak berani masuk ke rumah. Di dalam rumah, Giovanni sedang bahagia karena melihat air keran sudah kembali bersih. Tanpa Giovanni sadari, para pembunuh sedang mengincarnya di luar rumah. Dan di luar rumah, para mafia mulai mengeluarkan senjatanya dari dalam mobil. Maggie berusaha memperingatkan Giovanni dengan menelpon. Namun belum sempat mengangkat telepon. Tiba-tiba Basoka menghantam rumah Giovanni. Beruntung Giovanni tidak apa-apa. Adu tembak pun dimulai. Dua agen yang melindungi keluarga Giovanni pun tewas dalam adu tembak. Sementara di sisi lain, Bale berhasil menghajar salah satu dari mereka. Dan keluarga Giovanni mulai melawan dengan menggunakan senjata dari para mafia yang ada di mobil. Satu persatu para mafia dihabisi oleh keluarga Giovanni. You said everybody, no witnesses, right? You're not a little girl anymore, Belle. Keluarga Giovanni emang keren pemirsa. Mereka berhasil menyingkirkan para mafia. Dan mereka pun harus mencari kehidupan baru lagi. Karena sang bos mafia pasti akan terus-menerus mencari keluarga Giovanni. Dan film pun tamat pemirsa. In fact, the only thing that's pissing me off, now we have to change our names again. Son of a bitch.